Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Islah yang berbahagia, saya lanjutkan kajian Ba'da Asar dengan tema keutamaan sifat pemurah. Sifat pemurah merupakan sifat-sifat yang melekat pada diri semua rasul dan pada diri semua nabi shalawatullahu alaihim, di mana sifat ini merupakan sesuatu yang wajib istilahnya ada pada diri nabi dan rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyipati, menyatakan pentingnya atau ini sifat yang prinsip dalam menggapai keselamatan dunia dan akhirat. Artinya kalau mau selamat di akhirat, sifat pemurah ini harus ada di dalam hati setiap orang. Nah, beliau bersabda, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah. Sifat pemurah merupakan sebuah pohon besar yang ada di surga, di mana cabangnya itu sampai ke bumi cabangnya. Cabangnya itu sampai terkulai ke bumi. Barang siapa yang mengambil satu cabang daripada cabangnya, maka cabang tersebut akan menuntun orangnya sampai ke surga. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dari Ibnu Hibban, di mana maksudnya bahwasanya ketika seseorang mempunyai sifat pemurah, dia sudah memegang cabang pohon itu, di mana pohon itu sampai ke surga. Jadi cabang-cabang pohon pemurah hati itu ketika diambil oleh orang, maka dia tertuntun untuk sampai ke surga. Nah, karena pohon besarnya ada di surga. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan sifat para wali-wali Allah di muka bumi itu adalah sifat pemurah. Mahabbalallahu ala auliyaihi illa husnul khuluq wassakha. Tidak ada satu sifat, karakter, watak yang Allah berikan kepada wali-walinya, melainkan sifat husnul khuluq, berakhlak yang baik, dan sifat pemurah. Jadi pada wali-wali Allah, pada diri wali-wali Allah yang ada di muka bumi, ada dua yang melekat, yang utama, yaitu akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan sifat pemurah. Hati yang murah, mudah tersentuh, artinya dia terpanggil untuk berbagi dari segi harta. Ini yang disebut dengan sifat pemurah. Atau dermawan, atau muhsinin. Dia mudah, hatinya mudah terpanggil untuk membantu orang lain. Nah, itu istilah bahasanya. Mudah terpanggil untuk meringankan beban orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang panjang. Ujung hadisnya bunyinya begini: Ma aradallahu bi'abdin khairan. Allah menghendaki kebaikan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka ista'malahu ala hawa ijin nas. Maka Allah
akan mempergunakan hamba itu untuk memenuhi hajat-hajat manusia. Artinya, jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka hamba itu dipergunakan Allah untuk menjadi penyelesai, pemenuh untuk memenuhi kebutuhan hamba-hamba Allah di muka bumi. Artinya, dia menjadi perantara sampainya keberkahan. Allah menurunkan rezeki, kemudian dari dirinya mengalir ke orang lain. Istilahnya dia sebagai talangnya kebaikan. Kalau talang air kan, air hujan turun melalui talang ini terus turun ke bumi. Jadi melalui talang. Nah, orang pemurah itu adalah talangnya Allah. Tempat mengalirnya rahmat Allah melalui dia kepada orang lain. Tempat mengalirnya rezeki Allah melalui dia kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan mendapatkan pemenuhan kebutuhannya melalui orang pemurah ini. Jadi dia dikaryakan Allah. Dia menjadi karyawan Allah. Istakmalahu. Allah menjadikannya karyawan untuk bekerja menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada diri orang lain. Kekurangan-kekurangan kebutuhan yang ada pada manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu melalui dia. Jadi rezeki dari Allah mengalir melalui dia. Nah, Masya Allah, ini sangat utama, ya, sangat utama keutamaan orang-orang yang murah ini, yang murah hati ini. Dia menjadi perantara, menjadi penyalur rezeki Allah kepada orang lain melalui dia. Kalau air hujan melalui talang, kan talangnya cukup ikut basah juga. Rezeki yang Allah turunkan kepada dia kemudian mengalir melalui dia kepada orang lain, kan dia terimbas juga rezeki itu. Rahmat dari Allah turun melalui dia kepada orang lain, kan dia kena rahmat juga. Nah, ini keutamaan sifat pemurah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita satu di antara orang-orang yang murah hatinya, yang menjadi penyelesai masalah daripada permasalahan-permasalahan orang lain. Menjadi pengurai, memenuhi kebutuhan orang lain melalui kita. Rezeki yang Allah berikan melalui kita. Demikian tausiah singkat pada asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.